Halo Sobat Kelana, kembali lagi bersama kami di channel Yayasan Pustaka Kelana. Salam kenal buat yang baru saja menonton video kami. Semoga kalian semua sehat ya di sana. Di video sebelumnya telah kita bahas bagaimana cara mengajarkan anak untuk berbagi. Kali ini kita akan membahas tentang empati. Bagaimana cara menumbuhkan rasa empati anak sejak dini? Yuk kita cari tahu di video berikut ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Menumbuhkan dan mengajarkan rasa empati pada anak sejak dini sangatlah penting. Dengan adanya rasa empati, anak dapat membangun dan menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Sebagai orang tua, ayah dan bunda tidak perlu khawatir karena menumbuhkan rasa empati pada anak sebenarnya tidaklah sulit. Menumbuhkan rasa empati pada anak dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana. Jika anak Anda tumbuh tanpa rasa empati, dia akan sulit mendapatkan teman karena cenderung dijauhi atau tidak disukai teman-temannya. Apabila hal tersebut terjadi terus-menerus, tentu akan berpengaruh pada keadaan jiwanya saat dewasa. Saat anak tumbuh dewasa, dia akan jadi lebih mudah stres, cemas, depresi, hingga rentan melakukan hal nekat. Berbagai cara menumbuhkan rasa empati pada anak. Empati bukanlah suatu hal yang dapat muncul dengan sendirinya sejak kita lahir. Rasa empati akan muncul bila orang tua dan lingkungan sekitar membantu menumbuhkannya kepada anak sejak dini. Nah, jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara menumbuhkan rasa empati pada anak sejak dini, berikut beberapa tips yang dapat Anda coba. Pertama, pastikan kebutuhan emosional anak terpenuhi. Agar seorang anak dapat merasakan dan mengekspresikan rasa empatinya kepada orang lain, pastikan bahwa kebutuhan emosionalnya sendiri sudah dipenuhi terlebih dahulu. Jadi, sebagai orang tua, usahakan Anda dapat memahami emosi anak sebaik-baiknya. Contohnya, jika raut wajah anak menunjukkan kesedihan, Anda dapat memahami penyebabnya dan menunjukkan rasa empati. Selain itu, Anda juga dapat memeluk anak agar membuatnya nyaman. Katakan pada anak, "Mengapa kakak sedih terus? Coba ceritakan pada bunda apa penyebabnya." Selain menanamkan rasa empati, secara tidak langsung Anda juga telah mengajarkan anak untuk berbagi. Kedua, tanyakan mengapa dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Ketika anak tidak mau mengalah dan secara tidak sengaja memukul teman atau saudara kandungnya, Anda perlu memberinya pengertian. Katakan bahwa perilaku seperti itu dapat menyakiti orang lain secara fisik atau emosional. Cobalah mengatakan sesuatu seperti, "Bagaimana perasaanmu jika seseorang mengambil mainanmu?" Atau, "Bagaimana perasaanmu jika seseorang memukulmu?" Bantu anak Anda memahami emosi dan perasaan tersebut serta menilainya. Ketiga, jadi teladan yang baik. Anak biasanya meniru perilaku orang tua. Berdasarkan Harvard Graduate School of Education, segala hal baik dan buruk yang anak tunjukkan tidak terlepas dari caranya meniru perilaku orang tua atau orang di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa empati anak, pastikan Anda juga memberikan contoh yang baik. Tunjukkan kepadanya bagaimana menjadi orang yang sopan, bersikap baik, dan penuh kasih terhadap semua makhluk hidup.
Dengan membantu anggota keluarga, teman, tetangga, dan bahkan orang lain yang mengalami kesulitan, Anda sudah mengajari anak sejak kecil bagaimana menjadi orang yang berempati. Keempat, ajak anak melakukan meditasi untuk menumbuhkan rasa empati. Manfaat meditasi ternyata bukan hanya sekedar membuat anak merasa tenang. Di sisi lain, meditasi ternyata juga dapat menjadi cara untuk menumbuhkan rasa empati pada anak. Tak jarang, kepercayaan diri seorang anak tidak tumbuh dengan baik. Hal ini membuat anak memilih untuk mengasingkan diri dari orang lain dan sulit untuk bersosialisasi karena kurang memiliki rasa percaya diri. Supaya rasa percaya diri tersebut tidak tenggelam, meditasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk membuat hal tersebut tumbuh. Selain percaya diri, meditasi yang dilakukan anak juga dapat menumbuhkan rasa empati, aman, dan juga nyaman. Anak yang melakukan meditasi cenderung lebih bahagia, memupuk rasa sayang kepada sesama, dan kepercayaan dirinya lebih tinggi. Contohnya, teknik pernafasan adalah teknik meditasi yang baik untuk anak. Caranya yaitu, pertama-tama anak harus duduk atau berbaring di atas matras, lalu minta anak kita untuk mengkosongkan pikiran dan rileks. Kemudian, bernafas secara lambat dan dalam. Anda harus memberikan contoh sebelum melakukannya secara bersamaan. Juga harus memperhatikan gerakan tubuhnya ketika bernafas untuk meningkatkan kewaspadaan. Mengajarkan dan menumbuhkan rasa empati di dalam diri anak sejak kecil memang tidaklah mudah. Anak mungkin kerap kali bertanya terkait berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Usahakan untuk menjelaskan dan mencontohkan dengan bahasa yang mudah dipahami anak sampai dia benar-benar mengerti bahwa rasa empati itu perlu ada dan dibawa hingga dewasa. Dan itulah tips mengajarkan anak untuk memiliki empati dengan sesama. Jadi, apakah ayah bunda setuju dengan tips-tips tadi? Atau ayah bunda masih ada permasalahan lain? Yuk kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Mari belajar bersama Yayasan Pustaka Kelana.